kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu, Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu, Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu, Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat, Kau
Tuhan yang berkuasa. Ucapan syukur dalam hatiku, ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Shalom, jemaat yang terkasih oleh Tuhan. Renungan VOH pada hari ini izinkan saya mengambil tema doa yang berani. Mazmur 61 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebuah seruan doa yang dinaikkan Daud ketika dia sedang dalam sebuah situasi yang tidak mudah. Jika kita membayangkan posisi Daud, mungkin bagi kita orang awam berkata, bagaimana mungkin Daud bisa ada dalam sebuah situasi yang tidak mudah? Karena dia adalah seorang raja, dia punya banyak penasehat, dia punya banyak penghibur. Kita tahu bahwa Daud punya tim musik yang melayani Tuhan dan bisa bermain musik 24 jam. Artinya bagi dia dengan posisi sebagai seorang raja, rasanya tidak mungkin bagi seorang yang namanya Daud bisa mengalami sebuah persoalan yang berat. Tetapi ketika Daud naikkan doa ini, tentunya itu menunjukkan bahwa ternyata seorang Daud yang raja sekalipun dia bisa punya persoalan. Dan tentunya itu bukan persoalan yang mudah. Sehingga bahkan mungkin para penasehatnya, bahkan mungkin semua faktor-faktor yang menunjang termasuk kekayaannya tidak cukup sanggup untuk membuat Daud merasa terhibur. Sehingga dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Tapi yang menarik adalah ketika kita melihat apa yang Daud doakan. Dikatakan di sana, dia berkata bahwa aku berseru kepadamu karena hatiku lagi lemah lesu. Jika kita dalam posisi melihat apa yang Daud sedang rasakan, kita bisa bayangkan bahwa Daud sedang dalam kondisi mental yang tidak mudah. Dalam kondisi hati yang mungkin sedang hampir desperate atau putus asa atau tidak mudah. Setidaknya demikian. Tetapi yang menarik adalah apa yang menjadi doa Daud. Kalau kita mengalami kondisi yang tidak mudah dan kita mengalami persoalan besar, seringkali apa yang menjadi doa kita? Mungkin kita berkata, kalau bisa Tuhan izinkan persoalan itu berlalu daripadaku. Daud menggambarkan persoalan itu seperti sebuah gunung batu yang ada di depannya dia. Dalam kondisi lemah, di depannya ada gunung batu persoalan yang besar. Kira-kira
Kalau kita dalam posisi demikian, apa yang kita hadapkan? Saya beberapa kali mungkin pernah membawa atau melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bukan sebuah gunung yang tinggi, tapi hanya aktivitas yang membutuhkan jalanan yang sedikit menanjak. Seringkali ada banyak orang kalau sudah demikian, mereka berkata, apa enggak ada area lain yang jalannya lebih flat, lebih datar? Kenapa harus memilih jalan-jalan yang rasanya naik atau cukup tinggi dan itu rasanya memberatkan? Jadi mereka seringkali berpikir untuk kalaupun ada kegiatan, bolehkah mengambil pilihan jalan yang melintas atau jalan yang lebih flat saja, yang lebih datar untuk kita bisa mencapai tujuan yang ada. Nah, menarik apa yang menjadi doa Daud. Dalam kondisi hati lemah, kemudian di depannya ada gunung persoalan yang tinggi, mari kita lihat apa yang menjadi doa Daud. Dan dari apa yang menjadi doa Daud, disitulah kita bisa melihat betapa Daud adalah satu pribadi yang memang kualitas sikap yang luar biasa. Itulah sebabnya layak bahwa dia disebut sebagai seorang raja yang cukup besar. Apa yang jadi doa Daud di sana? Dia berkata, tuntunlah aku bukan untuk menghindari gunung batu persoalan yang ada. Dia justru berkata, doanya adalah tuntunlah aku justru untuk naik ke gunung batu yang terlalu tinggi baginya. Tapi dia tidak berkata singkirkan gunung itu, atau dia tidak berkata bahwa pilihkan saya jalan yang lebih mudah. Dalam keadaan yang lemah lesu pun dia berkata, guide me Lord to climb the mountain. Tuntun saya untuk naiki gunung batu yang tinggi itu. Seorang penulis buku menulis sikap manusia dalam ukuran seperti orang mendaki gunung. Dan mereka membagi manusia dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah the quitter, kelompok orang yang baru lihat gunung, dia ibaratkan melihat gunung persoalan, belum naik sudah langsung menyerah. Kelompok yang kedua disebut kelompok the camper. Kelompok the camper itu adalah kelompok orang yang naik gunung baru sampai di tengah-tengah, mungkin capek istirahat, tapi begitu istirahat rasanya tempatnya nyaman dan dia berkata untuk sudah cukuplah di sini aja sudah cukup, tidak perlu naik yang lebih tinggi. Tapi kelompok yang ketiga disebut dengan kelompok the climber. The climber ini adalah kelompok orang yang naik ke puncak yang tertinggi dan berjuang. Dan dia menemukan puncak kejayaan, keindahan, kemenangan justru di puncak yang tertinggi tersebut. Inilah doa Daud. Apa yang membuat Daud bisa punya keyakinan mental seperti demikian? Mazmur 18 ayat 1 dan 2 berkata bahwa Tuhanlah kekuatanku. Dia menyadari bahwa Allah itu kekuatan. Kata Allah adalah kekuatan di sana. Sebenarnya diambil dari sebuah terjemahan bahwa Allah adalah pribadi, the power to exist. Allah lah adalah pribadi yang membuat dirinya menjadi pribadi yang eksis. Banyak orang kepengen eksis dengan menampilkan dirinya dalam berbagai media sosial dan segala macam. Kata eksis itu artinya bertahan dalam berbagai tekanan-tekanan yang ada. Tapi Daud punya keyakinan yang penuh bahwa sumber eksistensinya bukan karena keuangannya, sumber eksistensinya bukan karena kerajaan dan kekuasaannya, sumber eksistensinya bukan karena popularitasnya, tapi dia mengetahui bahwa Allah, Jehovah itu adalah the power to exist, adalah kekuatan untuk menjadi tetap bertahan di tengah situasi yang ada. Apapun situasi yang kita hadapi, mari kita miliki keberanian dalam kita berdoa, karena kita memiliki Allah yang membuat kita eksis. Tuhan Yesus memberkati. Amin.